Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruliana Sofia. Masih tentang aritmatika sosial, yaitu diskon, bunga tabungan, dan pajak. Di mana kalian pernah bertemu kata-kata diskon? Ya, di mall-mall ya. Biasanya di sini ada diskon 10%, 20%, 30%, 50%, 60%. Diskon sendiri itu apa? Diskon adalah potongan harga yang didapat saat membeli barang. Nah, bagaimana cara mencari diskon? Harga diskon itu sama dengan persentase diskon dikalikan dengan harga awal. Nah, harga setelah diskon itu sendiri sama dengan harga awal dikurangi dengan harga diskon. Yuk kita lihat contoh soalnya. Anton membeli kaos seharga 500.000 dan mendapat diskon 30%. Uang yang harus dibayar Anton adalah titik-titik. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini ada persentase diskon 30%, harga awalnya ada 500.000, dan yang ditanyakan adalah uang yang harus dibayar. Nah, ada dua cara untuk menyelesaikan soal yang pertama ini. Yang pertama adalah kita cari dulu diskonnya. Diskon sama dengan persentase diskon dikalikan dengan harga awal, maka diskon sama dengan 30% dari ini ya, dikalikan dengan 500.000, maka diskon sama dengan 150.000. Nah, ini kan yang ditanyakan uang yang harus dibayar. Maka uang yang harus dibayar itu sama dengan harga awal, di sini 500.000 dikurangi dengan potongan harganya. Nah, 150.000. Maka uang yang harus dibayar sama dengan 350.000. Nah, cara kedua tanpa mencari diskon, langsung saja uang yang harus dibayar. Rumusnya adalah 100 dikurangi persentase diskon per 100 dikalikan dengan harga awal. Nah, berarti uang yang harus dibayar itu sama dengan 100 dikurangi 30/100 dikalikan dengan 500.000. Maka uang yang harus dibayar itu sama dengan 350.000. Oke, bisa kalian menggunakan cara pertama, bisa juga menggunakan cara kedua karena sama-sama hasilnya 350.000. Ya, hasilnya sama ya. Jadi silahkan kalian pilih mana yang mudah menurut kalian. Lanjut soal yang kedua. Setiap pembelian sebuah buku matematika di toko Arum diberikan rabat 5% dari harga patokan penerbit. Jika besarnya rabat yang diterima itu Rp2.000, maka harga patokan penerbit untuk sebuah buku matematika adalah titik-titik. Sama ya, dituliskan dulu diketahuinya di sini persentase diskon. 5% diskonnya itu yang diterima itu Rp2.000 dan yang ditanyakan adalah harga awal. Nah, kita tuliskan dulu di sini. Masih ingat ya? Yang namanya diskon itu sama dengan persentase diskon dikalikan dengan harga awal. Maka di sini diskonnya Rp2.000, persentase diskonnya 5% atau 5/100 dikalikan dengan harga awal. Yang dicarikan harga awal. Jadi tetap ya harga awalnya di sebelah kanan. Ini sama dengan di sini 2.000-nya tetap, tetapi yang di sini ini kan pembagi pecahan ya. Maka yang pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Jadi 100/5. 100 bagi 5 itu hasilnya adalah 20. 20 dikalikan 2.000 sama dengan 40.000. Nah, jadi harga patokan penerbit yang diberikan adalah 40.000. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Di toko A, diskonnya 40% ditambah 10%. Sedangkan di toko B, diskonnya 50%. Jika Ali membeli minyak goreng dengan harga 24.000, di toko mana yang harus ia kunjungi dan apa alasannya? Nah, kita cari ya. Di sini yang diketahui ada dua diskon. Diskon yang pertama 40% plus 10%. Diskon yang kedua 50%. Sepintas diskonnya sama ya. Jadi mungkin apa sama ya di toko A sama toko B? Nah, di sini harga awalnya 24.000. Yang ditanyakan mana yang lebih murah. Kenapa yang ditanyakan mana yang lebih murah? Padahal di sini sama 40 plus 10 dengan 50. Coba kita cek ya. Di sini yang pertama kita cari dulu di toko A dengan diskon 40% yang harganya 24.000. Nah, diskonnya jadi 9.600. Maka yang dibayarkan adalah 24.000 dikurang 9.600. Maka yang dibayarkan adalah 14.400. Tetapi di sini kan baru diskon ya. Baru 40%. Nah, 10%-nya kita cari lagi, diskonnya 10% dikalikan 14.400, maka diskonnya itu adalah 1.450. Maka yang dibayarkan adalah
14.400 dikurang 1.440. Maka ia harus membayar 12.950. Nah, di toko B sendiri dia diskonnya 50%. Jadi diskon sama dengan persentase diskon dikalikan harga awal, 50% dikalikan dengan 24.000. Maka diskon yang didapat adalah 12%. Dan uang yang harus ia bayar 24.000 dikurangi 12.000 dari harga awal dikurangi dengan diskonnya atau potongan harga. Maka yang ia harus bayar adalah 12.000. Lihat di toko A di sini 12.950, di toko B 12.000. Jadi mana yang lebih murah? Ya, yang toko B lebih murah, 12.000. Jadi dia belinya di toko B. Oke. Nah, sekarang bunga tabungan dan pinjaman yang biasanya itu ada di bank atau di koperasi. Bunga pada matematika mengacu tentang bunga bank, dapat berupa bunga tabungan atau bunga pinjaman. Bunga itu sama dengan persentase bunga dikalikan waktu dikalikan dengan modal. Maka total tabungan sama dengan modal awal ditambah bunga. Yuk kita lihat contoh soalnya. Desta menabung uang sebesar 350.000 dengan bunga 5% per tahun. Jumlah uang selama 15 bulan dan jumlah uang selama 3 tahun. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini modal 350.000, persentase bunga 5%, yang ditanyakan jumlah uang setelah 15 bulan dan jumlah uang setelah 3 tahun. Nah, cara pembahasannya, kita cari dulu bunganya. Persentase bunga dikalikan waktu dikalikan dengan modal. Nah, di sini persentase bunga N per 12. Kenapa kok N per 12? Karena di sini persentase bunganya dalam tahun, tetapi yang ditanyakan adalah 15 bulan. Maka di sini N per 12, satu tahun kan ada 12 bulan. Dikalikan dengan modal 350.000. Bunga sama dengan 5 per 100 dikalikan dengan 15 per 12 dikalikan dengan 350.000. Maka bunganya adalah Rp21.875. Ini bunga untuk 15 bulan. Nah, jumlah uangnya jadi berapa? Jumlah uang itu bunga ditambah modalnya. Berarti 21.875 ditambah dengan 350.000. Jadi jumlah uangnya adalah Rp371.875. Nah, sekarang kita cari jumlah uang selama 3 tahun. Nah, sini bunga, persentase bunga dikalikan dengan waktu dikalikan dengan modal. Bunga sama dengan 5% dikalikan dengan N dikalikan dengan M. N ini banyak tahunnya tadi ya. M adalah modalnya. Bunga sama dengan 5% dikalikan 3 dikalikan dengan 350.000. Maka bunga itu sama dengan 52.500. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Jumlah uangnya. Bunga ditambah modal. Jadi 350.000 ditambah 52.500. Maka jumlah uangnya itu adalah Rp402.500. Nah, jumlah uang setelah 3 tahun adalah Rp402.500. Soal yang kelima, Lucinta meminjamkan uang sebesar Rp3 juta dengan bunga 1% per bulan. Jika diangsur sebanyak 10 kali selama 2 tahun, maka besar setiap angsuran adalah. Tuliskan dulu yang diketahui di sini modalnya 3 juta, persentase bunga per bulan ingat ya, 1% dan N ini tadi kan dia akan diangsur sebanyak berapa kali gitu kan, 10 kali ya N-nya, dan lamanya 2 tahun. Karena tadi persentase bunganya dalam bulan, maka di sini 2 tahun kita ubah ke dalam bulan. Yang ditanyakan adalah angsuran. Nah, langkah pertama, kita cari bunganya. Persentase bunga dikalikan waktu dikalikan modal. Jadi, 1% kali 24 kali 3 juta. Jadi, bunganya adalah 720.000. Itu bunganya. Nah, sekarang pinjamannya itu modal ditambahkan dengan bunga. Jadi, 3 juta ditambah 720.000. Nah, sehingga pinjaman itu sama dengan 3.720.000. Nah, yang ditanyakan apa? Besar angsuran. Angsurannya itu berapa gitu kalau diangsur 10 kali. Maka besar angsuran itu jumlah pinjaman dibagi dengan banyak kali dia mengangsur berapa di sini N.
Maka besar angsuran sama dengan 3.720.000 dibagi dengan 10. Maka besar angsuran sama dengan 372.000. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pajak. Pajak itu biasanya ada di mana? Pajak itu biasanya kita lihat di sini ya, pajak bumi dan bangunan, atau kadang-kadang kalau kita membeli nih, kalau di mall-mall atau kalau kita beli makanan itu ada pajak yang namanya PPN, kalau yang pajak penghasilan itu jadi PPH. Nah, pajak adalah pertambahan nilai atau kewajiban yang harus dibayarkan saat membeli atau PPN namanya dan menerima penghasilan atau PPH. Jadi pajak itu pertambahan nilai atau kewajiban yang harus dibayarkan saat membeli biasanya PPN dan saat menerima penghasilan biasanya PPH gitu. Jadi harga pajak itu persentase pajak dikalikan dengan nilai awal. Nilai awal itu bisa dia dari gaji, bisa dari harga gitu ya. Total yang dibayarkan PPN itu harga awal ditambah pajak. Jadi kalau dia pajak pertambahan nilai dia ditambah, tetapi total pembayaran yang diterima PPH, biasanya gaji ya, harga awal dikurangi dengan pajak. Nah, contoh soalnya, Maria membeli ayam goreng dengan pajak 10% dengan harga 30.000. Maka uang yang harus dibayarkan adalah, tulis diketahuinya, pajak 10%, harga 30.000, yang ditanyakan bayar berapa gitu kan. Pembahasannya, cari pajaknya dulu, persentase pajak dikalikan harga, maka di sini 10% kali 30.000, pajaknya adalah Rp3.000. Nah, kalau sudah, yang dibayarkan berapa? Karena di sini PPN dia membeli ya, maka harga ditambah pajak. Maka 30.000 ditambah 3.000. Maka harganya adalah 33.000. Uang yang dibayarkan itu 33.000. Nah, lanjut. Lula mendapat gaji kotor 4 juta rupiah dengan pajak 15%. Dengan gaji yang tidak kena pajak 500.000. Gaji yang diterima adalah titik-titik. Nah, kita tuliskan gaji kotor, karena di sini gaji kotornya itu 4 juta, pajaknya 5%, yang tidak kena pajak 500.000, yang ditanyakan gaji bersihnya. Gaji yang kena pajak, yang kena pajak itu gaji kotor dikurangi dengan gaji yang tidak kena pajak. GTP itu gaji yang tidak kena pajak. Maka gaji yang kena pajak sama dengan 4 juta dikurangi dengan 500.000. Ini 500.000 dari sini ya. Nah, gaji yang kena pajak itu sama dengan 3.500.000. Nah, sehingga sekarang kita cari gaji bersih. Gaji bersih itu 100 dikurangi pajak per 100 dikalikan gaji yang kena pajak. Jadi 100 kurangi 15 per 100 dikalikan dengan 3.500.000. Maka gaji bersih sama dengan 2.957.000. Tapi yang ia terima, nah kan ini kan 2.957.000 yang tidak kena pajak tadi kan 500.000. Kita jumlahkan. Jadi gaji bersih yang diterima adalah 3.457.000. Gaji yang diterimanya. Nah, Mila mempunyai modal 7.092.000 untuk membuka toko. Setiap bulannya penghasilan toko mencapai Rp300.000. Setiap bulan Nila harus membayar pajak 1,5% dari penjualan. Modal Nila akan kembali dalam titik-titik tahun. Tulis ya di sini yang diketahui. Modalnya 7.092.000. Harga kotornya di sini 300.000. Pajaknya ini penghasilan kotor ya. 300.000, pajaknya 1,5%. Yang ditanyakan kapan modal kembali. Nah, kita pertama cari pajaknya 1,5% dikalikan dengan harga kotor. Ini kan persentase pajak dikalikan dengan harga kotor. Maka pajaknya 1,5 per 100 dikalikan dengan 300.000. Maka pajaknya yang harus dikeluarkan adalah Rp4.500. Nah, sekarang pajak bersihnya itu sama dengan harga kotor dikurangi dengan pajak. Maka pendapatan bersihnya 300.000 dikurangi dengan 4.500, maka sama dengan 295.500. Nah, jadi modal itu kapan akan kembali? Modal akan kembali itu jika modal yang sudah bersih tadi, modal awal dibagi dengan
yang bersih tadi. Maka modal akan kembali 7.052.000 dibagi dengan 295.500 sama dengan 24 bulan. Gitu. Nah, modal kembali itu 24 bulan itu kan sama dengan berapa tahun? Jadi 24 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 2 tahun. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, diskon itu adalah harga diskon, persentase diskon dikalikan harga awal, dan harga setelah diskon itu harga awal dikurangi diskon. Sementara bunga itu sendiri, persentase bunga dikalikan waktu dikalikan dengan modal, total tabungan itu modal awal ditambah bunga. Nah, pajak itu ada dua. Yang pertama, harga pajak, persentase pajak dikalikan harga awal, dan total bayar itu harga awal ditambah dengan pajak. Ini kalau misalkan dia PPN ya, kalau PPH berarti harga awal dikurang pajak. Nah, supaya lebih jelasnya atau supaya kalian lancar nanti dikasih soal nih ya. Soal yang pertama, Niki membeli tas seharga 450.000 dan mendapat diskon 25%. Uang yang harus dibayar Niki adalah, silahkan kalian coba tulis di buku dan tuliskan latihannya. Di sini soal yang kedua, harga tas setelah diskon 10% adalah 36.000. Tentukan harga tas mula-mula. Soal yang ketiga, Indri menabung di Bank Alai sejumlah 150.000 dengan bunga 18% per tahun. Berapakah jumlah uang Indri setelah 8 bulan? Soal yang keempat, Pak Amri mendapatkan gaji 1.500.000 dan penghasilan tidak kena pajaknya 500.000. Jika besar pajak penghasilan 15%, maka gaji bersih yang diterima Pak Amri adalah titik-titik. Ada ya contohnya tadi ya. Soal yang kelima, di toko A tersedia diskon 30% untuk semua barang, sedangkan di toko B tersedia diskon 20% plus 10% untuk semua barang. Untuk menghemat uang, di toko mana sebaiknya kalian berbelanja? Berikan alasanmu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan berikan komentarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.